tentang ini, tentang apa itu intertropical convective zone, kemudian ada sel Hadley, dan fungsi dari masing-masing parameter baik yang lain terhadap curah hujan di Indonesia maupun kekeringan, ya. Jadi tentang MJO, IOD, dan El Nino dan lain-lain mungkin sudah tentunya saya nggak akan terlalu banyak di sini untuk nah, mekanika dasar sirkulasi saya kira para mahasiswa sudah dikenalkan, ya. Ini ada marga sirkulasi, dan sel Hadley tadi, parel sel, dan beberapa ini. Tentunya sebetulnya kalau kita bicara meteorologi tropis, ini adalah pertumbuhan awan cumulus yang memegang peranan, ya, karena ini merupakan energi yang potensial di tropis. Nah, ini juga nanti sangat ditentukan oleh sirkulasi yang ada. Yang kemarin mungkin El Nino, La Nina, gitu ya, yang akan mengakibatkan curah hujan dan kekeringan. Nah, tentunya pada saat curah hujan itu sangat ekstrim, kemudian infrastruktur di daerah tersebut belum siap, ya tadi seperti apa yang dibicarakan, didiskusikan oleh Pak Joko, jadi bisa longsor, ya banjir, itu yang mungkin sebagai efek, ya, yang pada saat itu terjadi dan belum siap. Nah, biasanya sementara kalau daerah tropis atau di lingkungan kita, biasanya sudah antisipasi dulu dengan semaksimal mungkin supaya menghindari hal tersebut. Karena kebetulan di daerah tropis itu kan mungkin ada beberapa sekarang sudah cukup bagus prediksi dari BMKG dan sebagainya. Jadi minimal kita bisa mempersiapkan kalau hal itu terjadi, ya, pada saat terjadi. Jadi antisipasi, ya. Nah, kemudian hal-hal ini yang mungkin para mahasiswa harus betul-betul paham secara mendasar. Nah, nanti pada saat aplikasi, tentunya pada saat model dan sebagainya sudah nggak terlalu risiko bahwa analisisnya adalah seperti ini pada saat model hasil seperti ini. Tentunya memang di bidang kita, kebetulan kalau saya itu mengajar di Fakultas Sains Matematik, kemudian departemennya fisika, jadi bukan nggak terlalu spesifik, ya, meteorologi di Undip, lebih mendalami di Anda. Nah, kemudian saya kira ini untuk warga sirkulasi ada positif SOI, La Nina, El Nino. Kemudian mungkin tentunya para mahasiswa sudah dijelaskan, ya, untuk hal-hal seperti ini baik secara fisik maupun secara mikrometeorologi, apa fungsi, apa efek dan sebagainya. Nah, hal ini yang mendasari bahwa penelitian tentang efek dari parameter yang ada di daerah tropis itu menjadi penting, ya, menjadi penting baik di lintang yang rendah maupun lintang tinggi, karena kita menjadi satu rujukan bahwa di daerah tropis atau di ini menjadi satu hal yang sangat penting menentukan kondisi meteorologi di tempat lain. Nanti bisa saya jelaskan penelitian baik yang kami lakukan sendiri dengan dana dari Undip maupun dari DIKI, kemudian ada dana dari sebuah mungkin LSM di UK yang kebetulan memberikan dana untuk penelitian tentang penanganan climate change, ya, lebih ke sana, ya. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing sebetulnya kebetulan hal itu sudah kami lakukan karena kami ada kelompok, kemudian kita sama-sama, nanti saya jelaskan. Nah, tentang posisi meteorologi ini saya kira saya nggak terlalu spesifik, ya, untuk menjelaskan. Mungkin dari para mahasiswa
begitu paham ya. Jadi kita jelas di antara dua benua dan dua osean ya. Kemudian dilalui oleh ekuator geografis dan meteorologis. Terletak di daerah ekuatorial dan zona tektonik aktif dan monsun tadi yang dikatakan oleh Pak Joko. Jelas kita menerima surplus energi di segala musim. Ya, ini yang menjadi penting di daerah tropis. Kemudian menerima panas sensibel dan laten dalam jumlah yang besar. Ini juga satu potensi yang bisa dikembangkan untuk misalkan energi terbarukan dan lain-lain. Nah tentunya kalau hubungannya dengan meteorologi ya lebih ke misalkan ya energi angin, energi matahari dan sebagainya. Kemudian campuran atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer dan biosfer ini juga sangat mendukung bahwa di kita adalah sangat surplus ya. Dan wilayah pegunungan dan kepulauan dan angin lokal, baik angin lokal maupun angin regional dan sebagainya. Nah ini menjadi kajian yang cukup penting. Kemudian telah terjadi equinox 2 kali per tahun. Nah hal-hal ini yang biasanya nanti melatar belakangi pada saat kita membuat proposal untuk sebuah penelitian. Nah tentunya para mahasiswa nanti harus bisa membedakan proposal untuk penelitian TA, tesis, disertasi, dan penelitian yang kita kompetitif untuk pencarian dana misalkan ya. Ada tawaran untuk ini. Nah tentunya ada berbeda. Karena apa? Karena biasanya output dari penelitian yang TA, tesis adalah keilmuan yang biasanya ditekankan. Tapi kalau itu untuk pendanaan biasanya adalah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk apa ya. Misalkan yang saya lakukan yang dengan festival adalah ada sebuah model yang dilakukan oleh sekumpulan peneliti, kemudian kita suruh hitung bias koreksinya dan nah kemudian untuk daerah tropis ini saya mengulang kembali istilah tropis atau ini tidak eksak, ini lebih ke tropical cancer. Ini ada di maaf ini sebenarnya barat 23,5 dan tropik Capricorn pada 23. Nah daerah tropis dibatasi oleh lintang kuda atau course latitude yaitu lintang 30 derajat dan 30 derajat. Pada daerah lintang kuda terjadi subsidensi yang sedikit, daerah gurun dan stepa. Nah, kenapa saya menjelaskan ini di ini? Saya sebenarnya mengingat kembali bahwa apa yang kita kaji adalah di meteorologi tropis. Kemudian untuk daerah ekuatorial ini dibatasi oleh lintang 10 derajat dan 10 derajat barat dan selatan. Kemudian ini jelas daerah surplus energi. Nah ini yang menjadi penting ini. Ini ada namanya gaya rotasi bumi atau gaya Coriolis kecil. Nah kalau dalam mungkin bagi mahasiswa meteorologi menjadi sesuatu yang nantinya bisa menjadi suatu kajian yang menarik ya, karena dari persamaan ini F Coriolis sama dengan 2 omega sin theta kali P, mana gamma adalah kecepatan sudut rotasi bumi dan ini lentang tempat lokasi yang adalah kecepatan angin. Nah dari sini yang secara teoritis sebetulnya siklon itu kalau sampai ke sini akan hilang. Nah, tapi akhir-akhir ini dari beberapa data itu di sekitar ini banyak sekali bibit-bibit siklon. Nah itu menjadi satu anomali atau fenomena yang sangat penting diteliti, baik secara dinamika atmosfer maupun secara analisis model yang lain. Ya. Kemudian ini siklon tropis lemah umumnya masih berbentuk depresi dan badai tropis. Pada saat siklon tropis menuju ke lintang tinggi tentunya akan menjadi siklon atau besar istilahnya ya, akan tentunya nanti dengan segala macam efek dari badai tropis yang terbentuk. Nah, beberapa hal yang saya teliti, ini mungkin nanti bisa menjadi diskusi kita bersama. Jadi ini adalah contoh bencana
alam dunia yang mungkin lebih disebabkan juga sama ya oleh kondisi meteorologis. Ada hutan Medina di Pakar, dan ini ada di Kanada, kemudian kekeringan ini yang kemarin terjadi di Cina, kemudian ini juga sama untuk kejadian ini di Cina. Nah, ini untuk bencana alam yang mungkin di lintang-lintang tinggi ya. Nah, ini yang sedang saya lakukan ini dengan penelitian climate change untuk ini. Kebetulan waktu Januari 2023 tanggal 14-an kami diundang dengan tim untuk mempresentasikan proposal dari kami yang diajukan ini seluruh peneliti. Nah, saya berharap juga nanti dari teman-teman atau dari teman-teman meteorologi ya, karena nanti saya ini dari Indonesia ada 2, saya dan ITS, dan backgroundnya bukan meteorologi sebetulnya ya, karena dari statistik dan itu. Ini apa URL-nya. Nah, ini sebetulnya sekarang ada penawaran lagi proposal, mungkin Bapak mahasiswa juga dosen di teman-teman di ITB kalau meteorologi khususnya ya, kalau tertarik mungkin bisa masuk ke Krisno ini, bisa ini. Nah, ini contoh yang kemarin kami mendapat pendanaan untuk penelitian ini. Jadi kita masuk jadi mulai 2018 dan 2023. Kalau 18 ini kebetulan dari ITS, beliaunya dari ini dengan judul Hydroclimate Extreme in Southeast Asia under SRM. Jadi sebetulnya ini topiknya, Solar Radiation Management. Ini sekarang sudah profesor ya, atau beliaunya adalah dari matematik ya, statistik, dan diikuti oleh anggota-anggota lain yang dari gabungan dari beberapa ini. Nah, kemudian untuk 2023 kebetulan saya dengan mengambil topik studi tropical atau study tropical cyclone related extreme rainfall in Indonesia, tentunya juga dengan SRM atau di sini saya sebagai PIC-nya. Kemudian ada di sebelah Maret UNS Surya Kusuma, ini ada Dr. Hendri Papua, kemudian ini ada mungkin ada yang kenal ya dengan ini Pak Ahmad Fakih, ini dari IPB, ini dari Fakultas Meteorologi ya. Nah, kalau yang ini adalah dari kehutanan, yang ini dari fisika, tapi juga di penelitian lebih ke pendanaan. Nah, itu sebagai introduction saya, sharing-sharing, nanti bisa diskusi kalau memang ada yang tertarik. Dan ini tentunya pada saat ini membutuhkan sekali teman-teman meteorologi, karena sebetulnya yang dikerjakan adalah lebih ke membandingkan ya, ada sebuah model yang dilakukan oleh peneliti geoengineering tentang bagaimana mencari solusi bersama tentang dampak perubahan iklim. Nah, oke, saya kira nanti para mahasiswa kalau tertarik bisa berselancar di sini, sebetulnya apa yang dilakukan. Nah, kemudian ini adalah solar radiation modification ya, modifikasi modeling and scenario. Jadi ini masih dalam taraf model ya, karena untuk masuk atau untuk ke teknis di lapangan ini tentunya harus menunggu peraturan, karena sampai saat ini masih banyak dikaji. Nah, kalau di Indonesia, di BRIN sekarang tadinya UPTHB ya, itu ada namanya hujan buatan ya istilahnya. Hujan buatan ya. Nah, ini sebetulnya hampir sama. Ini bagaimana mengurangi suhu bumi ini dengan memberikan sebuah aerosol di stratosferik, itu idenya itu. Nah,
supaya bisa mengendalikan sinar matahari. Tentunya masing-masing daerah kan mempunyai kepentingan dengan suhu tertentu. Nah ini yang ini masih hipotesis, artinya kalau masih model, diharapkan ini bisa mengontrol, ya, kontrol sehingga kondisi temperatur di bumi ini bisa dikontrol. Itu memang cukup apa ya, kalau ini teori yang mungkin yang sangat sulit kalau menurut saya, tapi ini yang menjadi kajian bersama dari seorang geoengineer. Nah, sebetulnya kalau ini adalah the deliberate modification of Earth's climate through the reflection of portion of the incoming solar radiation in order to reduce some of the risks produced by global warming. Ya, sebetulnya ini yang menjadi kajian. Nah, ini adalah satu SMM Risk Collaborative. Nah, ini yang kita lakukan adalah dengan menganalisis data geomip yang dihasilkan dari pemodelannya SRM. Ya. Kemarin kita disuruh menghitung bias koreksinya dengan studi kasus cyclone. Ya. Jadi ini adalah International Collaborative between Research at Climate Modeling Center to simulate matching SRM experiment. Nah, goalnya atau yang diharapkan ya dari penelitian ini adalah expand the understanding of SRM response and its uncertainty. Jadi respon dan ketidakpastiannya dari model yang sudah dikenal Pak. Kami dikirimi data yang memang cukup banyak ya, sampai tera itu cukup, karena itu data-data global yang kalau saya kira mahasiswa sudah ini ya, kalau memakai data global tentunya kita downscaling di daerah penelitian kita ya. Kemudian ini adalah merupakan geoengineering modeling riset konsorsium ya, kita masuk ke sana. Memang di sana lebih banyak beberapa peneliti yang dari geoengineering, tapi dari beberapa misalkan dari mana peneliti yang dari Uganda atau dari mana itu banyak, ada yang dari fisika, ada juga yang dari meteorologi. Nah, kebanyakan memang meteorologi karena ini sebetulnya lebih penelitian arahnya ke meteorologi sebetulnya. International Cooperative to conduct novel simulasi of SRM and target model development. Jadi targetnya adalah publikasi ya dari penelitian ini, ya, pada publikasi yang nantinya sebagai pengayaan dari model SRM. Nah, goalnya to conducting cutting edge research that target key uncertainty in model representation of SRM. Jadi ini sebetulnya apa yang ditargetkan dari penelitian yang kami lakukan dengan penerapan dari decimal degree. Nah, ini contoh dari model yang dikembangkan oleh mereka. Ini dengan ada perlakuan engineering, ini adalah prediksi sampai tahun berapa ini. Ini bisa kita lihat pola-pola di sini ya. Dengan perlakuan ini dan tanpa perlakuan adalah seperti hasil. Nah, tentunya ini masih model ya. Jadi untuk sampai ke eksperimen memang memerlukan waktu yang mungkin cukup lama, karena harus ada sebuah aturan atau undang-undang yang masih mereka perjuangkan. Dan memang tawaran yang sekarang lebih ke sifatnya ke sosial dan hukum ya, sosial dan hukum. Tapi di situ ada risk science, ada tema tentang risk science. Jadi para mahasiswa atau Bapak Ibu teman-teman di TP kalau memang berkenan itu bisa membuat proposal di situ, mengajukan dengan tema-tema yang sudah ada. Jadi dulu saya ini juga untung-untungan dengan, nah tadi sampai 2060 berapa? 2000 ya tuh. Nah ini contoh data geomip baik geosulfur dan lain-lain, ada 6 model yang sudah kami hitung dengan tim untuk bias koreksinya. Nah,
Kebetulan memang dana untuk ini sampai 2000 ini ya. Kalau prediksinya sih di model itu sampai 2100. Tapi data yang untuk apa harddisk saya kebetulan waktu itu cuma sampai 2014 gitu untuk ini. Nah ini adalah contoh-contoh dari data geomap yang dimodelkan pakai Python. Kemudian kita baca, kita hitung bias koreksinya. Nah, oke, jadi itu adalah salah satu contoh penelitian yang kami lakukan dengan pendanaan di sana. Nah, kemudian ini untuk penelitian yang dalam negeri, ya. Saya mengacu dari data bencana alam tentang dari BNPB ya. Ini jelas dari tahun 2020, mungkin sekarang berkembang lagi sampai 2023, kita belum ini datanya. Ini yang banjir mendominasi di Indonesia. Kemudian yang kedua ada turbulensi. Di sini termasuk siklon, puting beliung dan sebagainya. Kemudian longsor, kekeringan. Mungkin 2023 ini agak tinggi karena kemarin kita sudah masuk ke pola kekeringan. Kemudian untuk kebakaran hutan, lahan, abrasi, yang paling kecil ada tsunami. Tentunya untuk bencana hidrometeorologis ini adalah banjir, turbulensi, dan longsor yang menjadi satu fokus. Nah, kenapa ini saya beri warna merah? Ini kebetulan di tempat kami, ini adalah ada kerjasama dengan waktu itu Lion sama Angkasa Pura. Ya. Kami diberi tugas untuk membuat alat early warning system pada kasus-kasus di bandara waktu itu. Bandara ini lebih ke ini kan ada beberapa kajian instrumen di sini tentang windshield. Ya. Karena sebelum COVID ini waktu itu memang Lion itu mau membuka hampir 250 di bandara kecil. Ya. Satu kekurangan dari Airbus ini memang belum ada deteksi windshieldnya, kecuali yang Airbus besar itu sudah ada. Nah ini kemudian di daerah sini, ini waktu itu akan didirikan dengan alat-alat early warning system yang kebetulan pemerintah waktu itu mencanangkan 70% adalah muatan lokal. Ya. Dan kita diberi ada juga dengan ITS waktu itu diberi tantangan bagaimana untuk membuat sebuah early warning system yang dengan bahan lokal istilahnya ya, untuk ditempatkan di lapangan-lapangan bandara kecil. Ya. Kalau yang sudah ada itu di Soekarno-Hatta sudah ada jelas, dan di Halim ada. Waktu itu kami dengan BMKG yang di Halim studi bandingnya. Dan nah dari sini yang kenapa untuk model tadi saya ke siklon. Jadi ide itu adalah karena kejadian siklon di Indonesia cukup tinggi perkembangannya. Dan kami coba dengan tadi kita menawarkan desimal untuk bencana siklon. Dan alhamdulillah terima. Nah, waktu saya ke Turki, kenapa sampai diterima? Ternyata memang itu menjadi kajian mereka di siklon. Ya, waktu itu ada dari Indonesia saya, kemudian ada satu lagi dari mana yang mendalami tentang siklon. Nah ini contoh yang sedang kami lakukan. Jadi saya mengamati siklon tropis karena studi kasusnya kita dari NTT dan Papua. Ini dari siklon Seroja, ya. Kita pakai model, kemudian nanti kita lihat korelasinya dengan SRM, model SRM. Nanti bagaimana perbandingan dari kondisi yang kita olah dengan era pipe ini ya, dengan era pipe, dan kita amati, kita lihat pola-pola ini dari data curah hujan di kondisi kejadian Seroja dengan era pipe. Nanti kita lihat kondisi sebelum
saat dan setelah kejadian, bagaimana pola curah hujannya. Kemudian dibandingkan dengan data yang ada di SRM. Kita juga mendown scaling di daerah yang sama dengan kejadian sebelumnya. Nah, ini yang saya lakukan dengan mahasiswa kami untuk tracer ya, men-tracer sebetulnya apa yang terjadi pada kondisi siklon Seroja, baik untuk curah hujan, kemudian untuk kondisi OLR, yang kanan nanti adalah arahnya ke analisis hidrodinamika untuk kasus ini. Kemudian ini adalah arah angin dan juga untuk pengamatan ini ya curah hujan. Nah, ini adalah kita lihat pada tanggal 1 ada sebuah turbulence. Nah, ini adalah kejadian di mana saat terjadi siklon Seroja. Kemudian kondisi siklon yang lain adalah siklon Surik ya. Ini yang tidak jauh dari kondisi awal Seroja. Kemudian untuk tanggal yang berbeda. Nah, di sini juga sama, kita pakai rough pipe, nanti kita bandingkan dengan data dari Geomip itu. Kemudian misalkan ini saya videonya, ini adalah data pada saat kejadian siklon. Tentunya nanti pada saat saya menganalisis, saya ambil titik per titik dan tanggal saat kejadian, sebelum dan setelahnya. Kita lihat ini adalah total presipitasi atau curah hujan di saat ini. Memang kalau bicara siklon lebih banyak di lautan, tapi nanti yang kita cari adalah yang di daerah sini. Curah hujannya berapa, nanti kita korelasikan dengan SRM. Nanti setelah itu baru kita lihat bias koreksinya, kemudian kita hitung kira-kira dari perbandingannya dengan masing-masing siklon seperti apa. Itu yang nantinya akan kita publish dengan tim untuk jurnal. Kita memang karena ini kita mencoba ke jurnal terindeks ya, terindeks karena selama ini memang ukuran dari sebuah jurnal sementara ya di Indonesia yang terindeks sudah Scopus. Kemudian untuk OLR ini juga sama. Bangun dan dari tanggal 12 sampai 19 April per jaman ya. Nanti pada saat analisis tentunya kita lihat gambar-gambar pola-pola ini yang akan kita amati. Nah, tentunya untuk SRM yang dibandingkan sebetulnya cuma pola curah hujan aja ya. Tapi ini karena kajian yang saya lakukan adalah analisis dinamika atmosfer, saya harus mencoba dari data-data lain apakah saling memperkuat atau tidak gitu ya, dari variabel lain. Kebetulan dulu disertasi saya Pak Yong, Okte dan Wahyu Hadi juga sama membahas tentang. Nah, kemudian untuk untuk Surige ini juga sama, ini menunjukkan sebuah siklon memang agak jauh. Hampir semua siklon sebetulnya hujan ekstrimnya ada di laut sebetulnya. Ya. Tapi untuk SRM itu lebih banyak ke darat karena yang diharapkan itu kan aplikasi SRM adalah untuk efek ke darat karena yang ada manusianya, ya, climate change. Nah, ini contoh dari kondisi surga. Ya, saya kira para mahasiswa bukan suatu hal baru ya untuk ini, apalagi di DP, di dalamnya ya. Dulu Pak Joko saya belajarnya dengan Pak Joko untuk model-model seperti ini. Ya, jadi itu contoh untuk penelitian ini adalah. Nah, yang kedua, ini adalah siklon Rai. Siklon Rai juga di tempat yang hampir agak bergeser sedikit sebetulnya ini, tapi memang dari penelitian itu diharapkan ada perbandingan dari lebih banyak siklon yang diamati yang lebih bagus, tapi kita membatasi 3 saja karena nanti agak ini kalau terlalu banyak. Ini untuk curah hujannya sama ya, hampir tadi pergerakannya di daerah ini. Nah, yang sedang kami lakukan akan mencoba daerah
siklon yang ada di daerah sini sebetulnya. Tapi nanti kita cari lah. Nah ini untuk siklon Rai kalau presipitas ini nggak kelihatan ya Pak. Yang tadi data curah hujan, OLR sama angin tadi kok nggak terlihat di layar ya Pak. Yang tadi Surike sama ini enggak? Oke, Pak Joko. Sudah kelihatan ya Pak? Sudah Pak, sudah. Ya. Oke. Ini yang dari ini kemudian saya ubah ke video yang tadi saya jelaskan ya, di pola-polanya. Kalau dalam gambar memang sangat banyak, jadi nanti ini saya untuk view di view. Sebetulnya yang kita amati nanti adalah per jam, kita lihat yang kita ambil yang ekstrim ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kondisi efek dari siklon yang curah hujan di darat ya. Karena yang tentunya ini akan menimbulkan bencana. Dan di SRM juga sama, yang diamati lebih banyak ke darat. Ini contoh ini. Kemudian ya untuk OLR, sebenarnya para mahasiswa bukan suatu hal yang baru ya. Jadi bagaimana untuk menganalisis ini dengan modelnya banyak ya, ada RFI, ada PRF dan sebagainya. Tentunya memerlukan sebuah ini ya, alat atau instrumen yang cukup ini, karena tentunya karena saya belajar juga dari ITB untuk hal-hal seperti ini waktu saya yang melakukan penelitian saya lebih ke Pak Fakih yang kebetulan di sana juga membangun lab itu untuk IPB ya, dengan baik bersih dan sebagainya, karena lebih ya. Kalau di Undip kan saya lebih ke fisika, jadi saya nggak mengembangkan ke sini, tapi lebih kerjasama dengan teman-teman dengan yang lain. Nah, kemudian untuk ini adalah arah angin. Ini yang menjadi hal yang penting, kita akan melihat sebetulnya pola turbulennya di mana posisinya dan dia berjalan ke arah mana. Nah, nanti akan divalidasi dengan efek ya. Jadi skenario SRM pada saat waktu dan tempat dan jam yang sama itu kita bandingkan, kita proyeksikan apakah ada pola hujan dari curah hujan ekstrimnya. Kalau kebanyakan memang SM banyak di sini, di daerah kayak kalau ini dianggap burung, ini ada di leher ya, leher burung kebanyakan. Nah, dari teman saya Pak Idris di Papua memang kondisi di sini lebih ekstrim curah hujan. Nah, kita tangkap dari model-model itu yang ada di sini. Oke, kita kembali ke ini. Kemudian untuk yang lain hampir sama ya tadi. Ya, untuk yang Rai juga tinggal kita lihat nanti hal-hal yang sama. Nah, kemudian untuk ini saya mengambil dari penelitian BMKG ya. Ini di sana saya mengamati data observasi dari 81 sampai 2018. Ya. Nah, hasilnya di sana bahwa mengatakan ada intensitas hujan 20 mm per hari yang punya nilai sok. Ya. Nah, ini tentunya mungkin para mahasiswa atau ini bahwa untuk mengamati apakah climate change terjadi biasanya minimal 30 tahun ya, dan trennya seperti apa. Ini adalah data-data tren ya, dilakukan oleh teman-teman BMKG. Kemudian untuk suhu rata-rata ini dari 81 sampai 12, ini ada kenaikan 0,03 ya, standar BMKG untuk dikatakan ekstrim itu di atas 3. Nah, ini menjadi tantangan juga untuk yang sekarang. Kemarin kan kenaikan suhu cukup ya, kalau orang Indonesia makanya sudah ekstrim ya. Kalau menurut Prof. Bayong itu namanya indeks perasaan sebetulnya. Karena untuk ekstrim itu sampai 3 derajat, tapi kemarin dari beberapa info, saya sendiri belum lakukan penelitian, itu bahkan bisa ada naik sampai 1 derajat katanya infonya. Mudah-mudahan itu nanti harus dibuktikan dengan data ya, kita nggak bisa, lagi kita sama-sama peneliti metodologi, tetap rujukannya dari data baru bisa menjudgment, jangan sampai berhipotesis ya tanpa ini akan.
Nah, kemudian ini contoh yang waktu ini tentang bencana hidrometeorologis ya. Kemudian apa itu ini? Nah, ini ada beberapa, tentunya ini di daerah tropis ini menjadi sesuatu yang memang harus kita kaji dan kita cari solusi, dan mungkin dengan pemodelan bagaimana meminimalisir kejadian dengan prediksi dan sebagainya. Nanti ada beberapa model-model yang mungkin sudah kami tulis, kami melakukan modeling dengan apa yang sekarang sedang tren adalah machine learning ya. Untuk ini mungkin para mahasiswa sudah pernah melakukan. Ini beberapa penelitian yang sudah dipublish, di jurnal terindex, tapi di Geografi Teknika ini waktu itu Q2, tapi menurut tentang the atmospheric dynamic extreme of tropical ocean analysis of climate change in Indonesia. Nah, sebetulnya ini adalah penelitian saya mengamati pola-pola curah hujan di Jakarta ekstrim 2002 sampai 2020, lihat ada sekitar 5 kejadian dan kita amati. Nah, ini adalah hal-hal yang tadi ada MJO, IOD, El Nino, dan ada strong, ada vortex. Ya. Biasanya ini tenggang ini adalah yang kita bahas pada saat kita membahas curah hujan ekstrim. Nah, kemudian ada satu penelitian juga dari Sven Smart dan Christopher ini bahwa ada peran dari sunspot index, baik itu indeks sunspot dan sinar kosmik, yang akan ini secara fisik ya, ada apa publikasinya akan menambah inti kondensasi pada saat terjadi sunspot. Itu dari data-data ada sekitar proses-proses 5 tahunan ya, kalau Anda nanti bisa mengacu dari NOAA tentang data sunspot index, periodisitasnya ya, pada saat sunspot index maksimum atau pada saat corona mass index maksimum ya. Itu ada penelitian dari benchmark yang memang ada satu pola yang sama dengan kenaikan cloud cover sama kenaikan dari sunspot. Kemudian ini beberapa yang sudah kami lakukan lebih perspektif ya. Kemudian ada ini tadi ya, untuk atmosfer ini, dan ini atmospheric turbulent algorithm model for flight problem information system. Ini kebetulan saya kan di Undip untuk ini sebagai kaprodi informasi sistem. Saya di situ mengambil tentang sistem informasi bencana atau dasar informasi sistem. Makanya saya beberapa penelitian juga arahnya ke sana, tapi tetap saya dengan background saya tetap ke bencana-bencana climate ya, bencana meteorologi. Ini adalah di IOP di IOP publishing. Ini untuk atmospheric dynamic and early warning system low level wind shear for airport runway hazard mitigasi. Ini hasil yang kerjasama dengan Lion dan Angkasa Pura yang menghasilkan sebuah publikasi ini. Nah, kemudian ini yang baru kemarin saya dengan ini mahasiswa dari informatika yang meneliti tentang rainfall prediction model in Semarang City using machine learning. Nah, ini menjadi satu ini sebenarnya jurnal terindex Scopus juga, tapi masih ketiga. Nah, kalau saya sudah membimbing S3 dari lingkungan tentang rainfall prediction, tapi pakai model yang mungkin waktu itu statistik. Nah, pada saat publish itu sangat sulit untuk novelty-nya. Dianggap modelnya sudah usang. Nah, kita coba dengan ini, ternyata Scopus bisa menerima. Artinya apa? Artinya pada saat kita meneliti sebuah yang mungkin data yang ini, pada saat dikombinasikan dengan model-model yang sekarang ada, itu menjadi sesuatu yang novelty baru, ya. Nah, itu adalah
salah satu ide untuk bisa kita menulis sebuah prediksi curah hujan, tapi supaya bisa dipublish tentunya dengan jurnal-jurnal yang itu. Nah, kita harus bagaimana ide itu supaya ini menjadi sesuatu yang baru. Ini yang saya lakukan. Nah, ini yang nanti ini saya akan sedikit beberapa model yang mungkin bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk ini. Tentunya yang sekarang sudah ke sini ya, sudah ke model iklim dengan AI. Kita coba yang dari awal dulu, yang statis. Nah, model iklim statis tentunya model yang dianggap lama. Ini ada forecasting model, time series, tentunya datanya. Ini ada mapping average, kemudian ada weighting mapping average, exponential smoothing, kemudian ada adjust exponential smoothing, dan linear trend line, seasonal adjustment, kemudian ada unpiece, ada backplate. Ya. Tentunya kalau statistik ini memang akan lebih baik kalau datanya tidak terlalu variabelnya tidak terlalu acak. Karena sifat dari statistik itu lebih ke rata-rataan. Tentunya nanti di model ini ada yang mungkin sekarang sudah masih dipakai atau ada dengan ARIMA. Kalau untuk yang non-linear ini ada beberapa model unpiece, adaptive neurophage inference system. Yang dulu waktu S2 saya melakukan ini, dan backplate. Nah, tentunya para mahasiswa silakan untuk penelitian, untuk memilih. Nah, pada saat di era sekarang tentunya harus memilih sesuatu yang mungkin terbarukan ya, walaupun satu belum dituntut, tapi akan lebih ini bahwa kita pakai model-model yang lebih. Atau mungkin bisa jadi dari model yang lama, kekurangannya apa, para mahasiswa bisa buat solusi menutup kekurangannya itu dengan memodifikasi model yang lama. Itu. Nanti akan saya jelaskan sebetulnya artificial intelligence adalah model lama, tapi sekarang menjadi sesuatu yang isu ini setelah ada apa? Nanti ada ini. Kemudian ini ARIMA ya, atau saya nggak terlalu ini, karena ini saya kira para mahasiswa sudah banyak belajar. Kemudian contoh dari auto regresif mapping average. Kemudian ini unpiece, ada adaptive neurophage inference system. Mulai dari logiopasi ya, kemudian dan ada Dr. Bijadeh ya, yang mengembangkan. Sekarang kalau di MATLAB ada Jugeno dan lain-lain yang mengembangkan unpiece. Nah, kalau kita bicara unpiece sebenarnya seperti ini. Ada data EGA ya. Kemudian time series, berarti kalau ini curah hujan ya milimeter dan waktu. Kemudian ada layer 1, layer 2, layer 3, dan layer 4 sampai layer 5. Nah, layer 5 ini hasil. Nah, sebetulnya unpiece ini adalah sebuah persamaan linear awalnya. Kemudian karena kelemahan dari persamaan linear yang biasa rata-rataan, unpiece akan menambahkan di setiap variabelnya ada faktor bobot. Ini yang menjadikan bahwa gabungan dari neurophage dan phage ini menjadi model yang bisa, yang apa istilahnya, akan lebih baik errornya pada saat dia training model-model yang non-linear. Misalnya curah hujan harian ya, atau jam-jaman. Kalau yang mungkin dan tahun mungkin lebih ke rata-rataan ya. Kalau misalkan di fisika ada namanya oscillator harmonik lah, kalau yang bulan dan tahun, apalagi kalau cuaca mungkin lebih linear kalau terlalu selang waktunya lama. Tapi kalau itu harian, jam, itu akan variabilitasnya akan tinggi. Nah, itu yang membedakan bahwa kalau kita memilih model, kita lihat dulu karakteristik datanya. Apakah itu variabelnya cukup tinggi atau dia lebih ke linear. Nah, kalau belum tinggi katakanlah non linear ya. Jadi kita harus betul-betul melihat karakteristik data, kita baru memilih model yang kita pilih. Karena itu nanti akan bisa kita lihat alasan memilih model. Tentunya semua model harapan terakhir adalah errornya terkecil.
ya. Kemudian ini model jaha bulanan, waktu itu saya masuk ke UPTHB juga melakukan ini, saya asistennya Prof. Teholio almarhum. Kemudian untuk peplet ini dari almarhum juga Prof. Esa Kratak, ya, belajar dari beliau untuk peplet, ya, transformasi peplet menggunakan sebuah metode peplet. Ini biasanya untuk melihat monsunal, ya, ini bisa lebih kelihatan. Contoh ini, ya, ini ada observasi dari waktu dan transformasi peplet, nanti akan terlihat ya, apakah ada pola-pola monsunal tidak di sini. Juga. Jadi identifikasi dan analisis proses berskala mulai dari intrasesional hingga dekadal dari hasil transformasi. Nah, tentunya saya kira para mahasiswa nanti bisa mendalami sendiri untuk model-model ini, ya. Ada model lambda seperti ini dari dulu 8 ya, sekarang mungkin ini contoh hasil dari ini bisa dilihat sini apakah terjadi. Nah, saya kira itu untuk model ini. Nah, kemudian untuk model iklim dinamis ini lebih ke ini. Jadi pada saat tadi saya katakan bahwa kita harus paham betul data apa yang akan kita olah, dan kita harus betul-betul bijaksana memilih kebutuhan data dan kebutuhan model. Ya. Nah, saya nggak akan mengini. Saya kira ini tadi sudah ini bahwa fenomena alam, ya, ini El Nino yang kemarin baru terjadi, hujan kurang, akhirnya ada keringan, kebakaran, kemudian ada banjir, longsor, kalau lanina. Ya, ini sudah ini, dan ini jelas perkiraan ini dari BMKG, ya. Dan skala waktu ada cascading, kemudian ada medium range,